Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku, untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 semester 1 dan 2 pada tahun ajaran 2021-2022 nanti Ustadz Fuad yang akan mengajarkan. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang disampaikan pada hari ini bisa mudah difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Silakan anak-anak, angkat kedua tangan kalian, berdoa dengan khidmat bersama Ustaz. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk pembukaan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi kelas 4 membahas terlebih dahulu pedoman transliterasi Arab ke Latin. Karena materi nanti yang akan kita bahas sebagian adalah ayat-ayat Al-Quran, yang mana ayat-ayat Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Tetapi Ustadz sudah sangat yakin bahwa sebagian dari kalian sudah bisa membaca Al-Quran. Kita masuk ke poin yang pertama, konsonan. Di situ ada kolom Arab dan Latin. Contohnya misalkan pada huruf Arab atau hijaiyah, ba. Jika kita akan translatekan atau ubah ke huruf Latin, maka berubah huruf B. Dan seterusnya sampai huruf iya. Silakan kalian perhatikan mulai dari angka 1 sampai dengan 29. Selanjutnya yang kedua ada vokal pendek. Contohnya misalkan harokat fathah itu ditranslatekan berupa huruf A. Contohnya fa'ala. Lafaz fa'ala dibaca pendek. Yang ketiga, vokal panjang. Misalkan huruf A lagi. Pada huruf A nanti untuk Latinnya ada titik di contohnya kola. Di atasnya ada titiknya, itu menandakan bahwa vokal ini dibaca panjang, kola. Dan yang terakhir ada diftong, ya, atau pengakhiran kata. Contohnya ai, kaifa. Kaifa pada huruf Latinnya ada berupa kaifa, k, a, i, f dan a, kaifa. Jauh dari ini, Ustaz sudah sangat yakin bahwa kalian sudah bisa membaca Al-Quran. Ini hanya sebuah tambahan saja. Adapun materi pelajaran semester 1 ada 6 pelajaran atau 6 bab yang akan kita bahas. Pelajaran yang pertama yaitu mengaji surat Al-Falaq. Pelajaran yang kedua mengimani Allah dan Rasulnya. Pelajaran yang ketiga, kita akan belajar memahami makna Asmaul Husna. Pelajaran yang keempat, kita akan membahas tentang macam-macam akhlak karimah. Pelajaran yang kelima, kita akan membahas juga Islam mengajarkan kesucian atau bab Thaharah. Dan pelajaran yang keenam dengan tema mengidolakan Nabi dan Rasulullah. Baiklah anak-anak, mari kita masuk ke pelajaran yang pertama dengan tema mengaji surat Al-Falaq. Apa sih itu surat Al-Falaq? Dan apa isi kandungan surat Al-Falaq? Anak-anak, kalian lihat pada gambar, di situ ada seorang anak laki-laki
tampaknya dia sangat ketakutan ya. Iya. Nah, dan di sampingnya ada sebuah cerita di situ. Saat mati lampu dan suasananya gelap, pasti kamu merasa takut, bukan? Nah, sama seperti yang dirasakan oleh anak laki-laki tersebut. Lalu kira-kira apa yang akan kalian lakukan saat itu? Pernahkah kamu berjalan di malam hari? Apa yang akan kalian rasakan saat itu? Nah, anak-anak tersebut pun sama. Ya, tampaknya sangat ketakutan. Nah, saat kita sedang dalam keadaan takut, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari kejahatan di waktu yang gelap. Salah satunya dengan membaca surat Al-Falaq sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai anak yang beriman, kita tidak boleh takut, ya. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hambanya dari segala kejahatan, baik itu dalam keadaan terang ataupun dalam keadaan gelap sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kita berlindung dan memohon pertolongan. Jadi, anak-anak tidak boleh takut ya. Iya. Selain itu, untuk menghilangkan rasa takut itu, Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Falaq agar tidak merasa takut lagi, karena kita yakin bahwa Allah itu tempat kita berlindung dan memohon pertolongan. Adapun isi materi pada pelajaran yang pertama ada dua. Yang pertama, surah Al-Falaq. Nanti kita akan belajar bersama-sama cara membacanya sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf yang sesuai. Dan yang kedua, kita juga akan membahas tentang makna surat Al-Falaq. Jadi kita nanti akan tahu apa sih isi kandungan dari surat Al-Falaq. Baik anak-anak, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu surah Al-Falaq. Dan untuk submateri yang pertama ada membaca surat Al-Falaq dengan fasih. Mari kita membaca surah Al-Falaq sesuai dengan makharijul hurufnya. Silakan anak-anak dengarkan bacaan surah Al-Falaq berikut dan perhatikan makharijul hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik anak-anak, Ustadz akan putar lagi untuk bacaan surat Al-Falaqnya. Dan sekarang, selain memperhatikan bacaannya, kalian bisa mengikuti membaca surah Al-Falaq bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itulah bacaan surah Al-Falaq yang sesuai dengan makharijul hurufnya. Silakan kalian berlatih terus ya membaca surah Al-Falaq tersebut. Dan di rumah bisa meminta kepada orang tua, baik itu dengan bunda atau dengan ayah, untuk menyimak bacaan surah Al-Falaq kalian. Ya, karena jika kita sejak awal membiasakan membaca ayat Al-Qur'an dengan benar, kita nanti akan terbiasa membaca ayat yang lain dengan fasih dan benar pula. Baik,
kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu mengartikan surah Al-Falaq. Perlu kalian ketahui bahwa surah Al-Falaq memiliki 5 ayat. Nah, baiklah, kita masuk ke ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh atau fajar. Ayat yang kedua berbunyi min syarri ma khalaq. Dan artinya, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Dan ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Silakan anak-anak perhatikan kelima arti dari surah Al-Falaq tersebut dan fahami apa yang dimaksud dari arti Falaq tersebut. Baik anak-anak, kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu menulis surah Al-Falaq. Tadi kalian sudah belajar bagaimana cara membaca surah Al-Falaq yang benar. Nah, sekarang kita akan menulis surah Al-Falaq. Perhatikan pada tabel di bawah ini. Silakan kalian salin ya, setiap ayatnya. Dan ini nanti akan Ustadz tugaskan di akhir video. Selanjutnya, kita masuk ke submateri yang keempat, yaitu menghafal surah Al-Falaq. Anak-anak, untuk bab yang pertama kita akan selesaikan ya, karena jika kita mengikuti jadwal daring, nanti materi PABP kita akan tertinggal. Jadi kita selesaikan saja untuk bab yang pertama pada pertemuan hari ini. Baiklah, setelah tadi kita menulis surah Al-Falaq, selanjutnya kita akan menghafal surah Al-Falaq. Silakan kalian baca surah Al-Falaq minimal 3 kali ya. Nah, kalau masih belum hafal, diulang-ulang terus. Tetapi Ustaz sudah yakin sebagian besar dari kalian sudah hafal surat Al-Falaq ya. Kenapa kita harus menghafal Al-Falaq? Karena tadi di awal sudah Ustaz jelaskan bahwa surah Al-Falaq ini dibaca ketika kita dalam keadaan takut. Nah, jadi jika sewaktu-waktu kita merasa takut, kita bisa membaca surah Al-Falaqnya tanpa melihat, karena kita sudah hafal. Nah, nanti ini menjadi tugas yang kedua. Silakan nanti kalian buat rekaman suara saja untuk bacaan surah Al-Falaqnya. Baiklah anak-anak, akhirnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu memahami makna surah Al-Falaq. Ini adalah materi yang terakhir di bab yang pertama. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 di dalam Al-Quran dan berada pada juz 30 atau juz Amma atau juz yang terakhir di dalam Al-Quran. Surah ini diturunkan di kota Mekah sehingga disebut dengan surah Makkiyah. Perlu kalian ketahui bahwa setiap surah yang diturunkan di kota Mekah dinamakan surah Makkiyah, sedangkan surah yang diturunkan di kota Madinah maka dinamakan surah Madaniyah. Nama Al-Falaq diambil dari ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, yang berarti waktu subuh. Surah ini menyuruh kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai waktu subuh. Nah, dan anak-anak, surah Al-Falaq ini termasuk surah
Al-Muwawwidatain. Maaf, itu salah ketik ya, salah tulis. Yang benar adalah surah Al-Falaq termasuk surah Al-Muwawwidatain. Dan apa itu surah Al-Muwawwidatain? Surah Al-Muwawwidatain adalah surah yang memiliki kedudukan yang tinggi di antara surah-surah yang lain. Dan ini diantaranya adalah surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, dan surah An-Nas. Surah Al-Falaq ini isinya tentang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua kejahatan atau penderitaan yang merugikan manusia. Kejahatan dapat terjadi karena bisikan setan yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Meskipun demikian, ternyata perbuatan jahat itu juga berasal dari manusia itu sendiri, karena dia memiliki sifat rasa dengki dan iri hati. Makanya anak-anak jangan sampai ada di dalam hati kalian sifat iri dan dengki kepada orang lain. Nah, kalau kita memiliki sifat rasa iri dan dengki kepada orang lain, maka kita tidak ada bedanya dengan sifat setan, ya. Nah, tentunya kalian tidak mau kan disamakan dengan setan? Itulah pembahasan makna surah Al-Falaq. Anak-anak, ini adalah tugas PABP kalian. Ada 2. Yang pertama, menulis surah Al-Falaq. Silakan kalian tulis di buku tulis atau di buku catatan PABP. Yang kedua, membuat rekaman suara hafalan surah Al-Falaq. Silakan nanti bisa dikirimkan melalui WA pribadi Ustaz. Baiklah, terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Dan kita tutup untuk pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.